Kabupaten Timur Tengah Utara dengan ibu kota Keva Manado resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan distrik Oekusi, negara Timor Leste ini dulunya bernama Onderafdeling Noord-Midden-Timor semasa pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Noetoko antara tahun 1915 sampai 1921. Kemudian karena berbagai pertimbangan, maka pada tahun 1922 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Keva Manado. Onderafdeling Noord-Midden-Timor sendiri merupakan gabungan 3 swaparaja, 18 kevetoran, dan 176 temuku. Selain dikenal karena populasi ternak dan tenun ikatnya, Kabupaten Timur Tengah Utara juga memiliki berbagai objek-objek wisata yang sangat indah dan unik yang mungkin tidak terdapat di daerah lain. Misalnya Sonaf Maslete. Sonaf atau Istana Maslete yang merupakan pusat dari kerajaan Bikomi ini terletak di tengah-tengah perkampungan adat yang mana masyarakatnya masih menjaga dan menjalankan tradisi leluhur mereka. Seperti Nonpah, yakni sebuah prosesi adat yang dilakukan setiap 7 tahun sekali. Prosesi ini diawali dengan parade 72 pasukan berkuda dengan pakaian serba hitam yang membawa benda-benda keramat kerajaan berjalan menyusuri batas-batas wilayah kerajaan Bikomi untuk memastikan batas wilayah tersebut dalam keadaan aman. Perjalanan ini ditempuh selama 7 hari dan di setiap tempat pemberhentian mereka disambut dengan ritual adat masyarakat setempat dengan menyembelih babi sebagai hewan kurban buat para leluhur. Uniknya, jauh sebelum prosesi ini dimulai, para tetua adat akan mengeluarkan himbauan bagi masyarakat, khususnya yang wilayahnya akan dilewati para pasukan berkuda ini, untuk tidak boleh keluar rumah saat pasukan berkuda lewat, agar tidak berpapasan langsung. Apabila ada yang terlanjur berpapasan, diminta untuk segera duduk dan menundukkan kepala dan tidak melihat ke arah benda-benda keramat yang dibawa pasukan berkuda tersebut. Bagi siapa yang sengaja melanggar aturan adat tersebut, akan mengalami musibah bahkan kematian, dan banyak orang sudah mengalaminya. Hello, I'm Hannah and I'm from Australia. I've come to West Timor to study the culture here, and I'm here today in Maslete to come to the ceremony Nonpah, where we were here last week when everyone left on horseback to walk around the kingdom to visit all the important sites, and they have come back today. They've just arrived. It's wonderful to be here and to see this ceremony here and to see the continuance of the culture as this knowledge is passed on from the elders to the younger generation. And yeah, it's wonderful to see that continued and passed on. Dari Maslete kita bergeser ke Tamkesi. Sonaf atau Istana Tamkesi dibangun ratusan tahun lalu dan merupakan pusat dari Kekaisaran Biboki yang terletak di ketinggian kurang lebih 700 meter dari permukaan laut, dikelilingi desa adat Tamkesi. Istana ini diapit 2 bukit batu, yakni Oepuah dan Tapenpah yang sangat terjal.
Keunikan dari istana ini karena dibangun di atas bebatuan cadas serta susunan bebatuan megalitik yang mana masyarakatnya masih memberlakukan hukum adat di wilayah tersebut. Bagi setiap orang yang berkunjung ke tempat ini akan diselimuti aura mistis, sehingga disarankan bagi tamu atau turis yang berkunjung untuk selalu tertib dan menjaga sopan santun selama berada di kawasan istana tersebut. Apabila ada pengunjung yang mengalami hal-hal yang di luar nalar, misalnya kehilangan sesuatu barang secara misterius, untuk segera melapor ke tetua adat setempat. Ada 4 keunikan yang melekat pada diri Kaisar Biboki saat ini. Pertama, sang kaisar tidak diperkenankan berbicara dalam setiap pertemuan atau ritual adat. Kedua, dalam setiap jamuan makan adat, sang kaisar mendapat giliran yang paling akhir, atau dengan kata lain, kaisar dipersilahkan makan setelah tamu atau rakyatnya selesai makan. Ketiga, dalam menyantap makanan, Kaisar Biboki tidak pernah menghabiskan makanannya. Bahkan pada saat ritual tertentu, Kaisar hanya menyantap 7 sendok makan. Keempat, hingga saat ini, Kaisar Biboki masih menganut paham animisme atau kepercayaan terhadap alam. My name is Barbara Cole and we sail here on a little boat from America and are privileged to visit a traditional wonderful village in the highlands of Timor in Indonesia. We love seeing the traditional cloth and foods and people. Dari Tamkesi, kita bergeser lagi ke Sonaf Mobes Insana. Tidak disebutkan kapan persisnya kerajaan Insana terbentuk. Namun sesungguhnya kerajaan Insana telah ditulis oleh para penjajah di zaman dahulu. Berdasarkan bukti tertulis bahwa pada tahun 1760 Von Plusko menandatangani sebuah perjanjian dengan Insana. Dan dalam dokumen Tor Sarsedas yang ditulis antara tahun 1722 sampai 1725 telah disebutkan Ainan dengan pelabuhannya di Mena. Menurut Antonio Pigafetta, bahwa di bagian selatan Pulau Timor ada 4 kerajaan, yakni Kerajaan Oibits, Kerajaan Ditsana, Kerajaan Suai, dan Kerajaan Cabanasa. Kemungkinan besar yang dimaksud dengan Kerajaan Litsana itu adalah Kerajaan Insana, karena memang Insana mempunyai pelabuhan di pantai utara, yaitu Mena. Selain objek wisata budaya, ada juga objek wisata rohani seperti Gua Bitauni. Gua Bitauni merupakan sebuah gua alam yang sudah ditemukan ratusan tahun lalu. Konon, orang pertama yang menemukan dan menempati gua tersebut bernama Antoine Sukdale yang berasal dari Pulau Sumba. Selain sebagai tempat tinggal, gua ini juga dijadikan benteng pertahanan ketika masih terjadi perang antar suku di wilayah Pulau Timor. Nama Bitauni berasal dari kata Bi yang berarti di sini dan Nataunon yang berarti bertahan, sehingga lahirlah nama Bitauni yang berarti di sini dia bertahan
atau benteng pertahanan. Nama ini diberikan para leluhur suku Aplasi yang merupakan suku tertua di Insana. Itulah sepenggal cerita rakyat tentang sejarah Gua Bitauni. Seiring berjalannya waktu, gua ini disinggahi oleh dua orang pastor, yakni Pastor Petrus Noyen dan Pastor Arnoldus Verstralen SPD. Sejak kedatangan kedua misionaris tersebut, agama Katolik mulai berkembang di Insana. Saat ini Gua Bitauni telah menjelma menjadi tempat berdoa dan rekreasi yang sangat ramai dan merupakan Gua Maria terbesar di Pulau Timur. Pada bulan Mei dan Oktober, para pengunjung harus berantrian berdoa karena gua ini dikunjungi ribuan peziarah baik dari dalam maupun mancanegara. Selamat siang. My name is Captain Glenn from the Sailing Out Sundance from the U.S. Virgin Islands in the Caribbean. I'm here with the Sail Indonesia Rally, enjoying an absolutely fabulous tour today from Winnie up into the mountains, and visited a nice traditional village, and now we just came to see this amazing cave here with a remarkable history that was shared with us, and full of cave swallows and bats and beautiful religious temples. So enjoyed very much. Wonderful. Thank you. Selain Gua Alam Bitauni, ada juga kegiatan kure di Nuemuti Kote. Kure adalah sebuah tradisi religion Lucitan, yaitu perpaduan agama Katolik Roma dan budaya masyarakat Nuemuti Kote dalam merayakan perayaan Paskah. Di mana pada zaman dahulu, para pastor mengajak masyarakat untuk menggantikan benda-benda keramat di setiap rumah-rumah adat dengan patung-patung dan benda-benda suci lainnya, sehingga rumah adat berganti nama menjadi Rumah Tuhan atau UM Uisne. Kemudian setelah itu, mereka akan berkeliling dan berdoa di setiap rumah-rumah Tuhan tersebut secara bergilir sampai rumah Tuhan terakhir. Dan biasanya setelah berdoa di setiap rumah, mereka akan disuguhi buah-buahan dari tuan rumah sebagai ucapan terima kasih kepada pengunjung yang telah berdoa di rumah mereka. Prosesi ini biasanya dimulai 1 hari menjelang Paskah dan berlanjut hingga 1 hari sesudah Paskah. Tradisi religion Lucitan atau kure ini sudah dijalankan oleh masyarakat setempat sejak abad ke-17 hingga sekarang. Dari objek wisata rohani, kita bergeser ke objek wisata alam, yakni air terjun Pahkoto. Air terjun Pahkoto terletak di desa Kasimitu, Kecamatan Mutis, yang berjarak sekitar 50 km dari kota Tekomai. Air terjun ini merupakan air terjun yang sangat indah. Selain memiliki ketinggian kurang lebih 20 meter, lokasi air terjun ini sangat menantang dan sulit dilalui, sehingga khusus pecinta alam atau para petualang, inilah tempat yang pas untuk berpetualang. Sebelum kita tiba di air terjun utama, kita akan melewati 5 tingkatan air terjun yang tidak kalah indahnya, dengan jarak antar air terjun sekitar 30 sampai 50 meter. Buat yang ingin berkunjung ke air terjun Pahkoto, disarankan untuk sebaiknya menginap semalam di rumah-rumah penduduk setempat, dan pengunjung diharuskan menggunakan jasa masyarakat setempat
untuk memandu perjalanan ke air terjun utama atau tingkat ke-6. Karena selain jalannya belum tersedia, juga pengunjung harus memanjat tebing-tebing karang dan bongkahan bebatuan besar sehingga memperlambat waktu perjalanan Anda. Namun rasa kelelahan itu semua akan terbayar saat Anda tiba di air terjun utama, karena yang ada hanya kekaguman dan kepuasan batin Anda. Jernihnya air serta sejuknya udara pegunungan membuat Anda ingin berlama-lama di sana. Inilah air terjun Pakoto yang memiliki ketinggian kurang lebih 20 meter dan terletak di Desa Tasinipo, Kecamatan Musi. Selain air terjun Pakoto, ada juga kolam renang Oenwan. Kolam renang yang berjarak 20 km dari kota Kefamananu ini sangat sejuk karena dikelilingi pepohonan yang rindang dan asri. Kini kolam renang ini menjadi tempat rekreasi andalan satu-satunya warga kota Kefamananu dan sekitarnya, karena selain letaknya yang strategis, juga tersedia fasilitas penunjang yang memadai. Dari objek wisata alam, kita bergeser ke objek wisata bahari, yakni Pantai Tanjung Bastian. Tanjung Bastian adalah sebuah pantai di pesisir utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki keindahan panorama laut yang sangat menawan. Selain berpasir putih, juga dikelilingi tebing karang yang curam, dan juga terdapat susunan bebatuan karang menyerupai wajah kera yang seolah-olah sedang duduk menghadap ke arah pantai. Selain itu pula, pada bulan-bulan tertentu, kita dapat menikmati sunrise dan sunset dari tempat yang sama. Di tempat ini juga tersedia arena pacuan kuda bertaraf nasional. Perlombaan pacuan kuda biasanya digelar setiap bulan Agustus, yang pesertanya berasal dari kabupaten tetangga, bahkan dari negara Timur Leste. Dari objek wisata bahari, kita bergeser lagi ke objek wisata sejarah. Sejak tahun 2003, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan tanggal 22 September sebagai hari lahirnya kota Kefamananu. Dalam merayakan hari ulang tahun tersebut, diselenggarakan perlombaan napak tilas untuk menelusuri kembali tapak-tapak sejarah lahirnya kota Kefamananu. Selain itu, digelar juga aneka kegiatan seperti pameran pembangunan, festival budaya, lomba takanap, lomba tebe, lomba manak ikan atau silat kampung, tarian kreasi, dan lain-lain. Dan puncak perayaan ulang tahun Kefamananu digelar kegiatan karnaval budaya yang diikuti semua etnis Indonesia yang ada di kota Kefamananu. Karnaval budaya ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kota Kefamananu terbuka bagi siapa saja, dari suku,
ras, dan agama manapun boleh datang dan mendiami kota Kepamenanu, sehingga sesuai dengan slogan dari kota Kepamenanu, yakni Umek Naik, Umek Mese, rumah besar untuk semua. Inilah sekilas potret kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Utara. Semoga tayangan ini memotivasi kita sekalian, khususnya generasi muda, untuk selalu mencintai dan menjaga budaya kita sendiri.